dengan program pengajaran biologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan beranggotakan 9 orang. Dan saya sendiri atas nama Nursian dengan tim Handol 324012 selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan sekaligus pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan tentang kemampuan awal peserta didik yang dimana merupakan kondisi dasar yang telah dimiliki sebelum pembelajaran dan menjadi dasar penentuan tujuan dan materi pembelajaran yang dimana membantu guru menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan menghindari pembelajaran yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Sekian dari saya kembalikan kepada guru. Baik, perkenalkan nama saya Pejabat Didik. Saya akan mendapatkan materi tentang latar belakang akademik. Nah, yang pertama yaitu jumlah peserta didik di dalam kelas. Nah, jumlah peserta didik di dalam kelas itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jika jumlah terlalu banyak, maka guru mungkin kesulitan dalam memberikan perhatian kepada setiap siswa. Nah, sebaliknya, jika murid terlalu sedikit, mungkin guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Nah, poin yang kedua yaitu prestasi belajar sebelumnya. Prestasi belajar sebelumnya yang dicapai oleh siswa dapat menjadi gambaran kemampuan awal mereka. Nah, guru dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan metode dan tingkat kesulitan materi yang sesuai yang diberikan untuk peserta didik. Nah, poin yang ketiga yaitu tingkat inteligensi atau tingkat kecerdasan. Nah, tingkat kecerdasan dimiliki setiap siswa yang berbeda-beda. Perbedaan ini mempengaruhi cara mereka memahami materi pelajaran, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, poin yang keempat yaitu minat dan gaya belajar peserta didik. Nah, minat dan gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang visual, auditori, dan kinestik. Nah, ini mempengaruhi bagaimana mereka menerima dan memahami informasi. Guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar sesuai dengan berbagai gaya belajar peserta didik. Nah, poin yang kelima yaitu ada pengalaman belajar yang telah dimiliki. Nah, pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi baru. Jika siswa sudah memiliki pengalaman terkait suatu materi, mereka biasanya lebih cepat menangkap dan menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Perkenalkan, saya Artika Sari Arif, NIM H03245008, yang dimana akan membahas tentang faktor sosial peserta didik yang mencakup beberapa poin. Harus kita ketahui teman-teman bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari berbagai segi rezeki masing-masing, seperti jabatan dan juga ekonomi, dan hal inilah yang mencerminkan kehidupan peserta didik di dalam lingkungan sekolah. Seperti halnya kita di dalam satu kelas ini dibedakan menjadi beberapa kepala, yang dimana kepala itulah yang membedakan rezeki kita masing-masing. Mulai dari segi orang tua, misalnya orang tua kita memiliki jabatan, ada yang tidak memiliki jabatan, ada yang memiliki yang memiliki ekonomi yang tinggi, ada yang mohon maaf di bawah. Untuk itu kami akan membahas beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu poin pertama yaitu status sosial ekonomi keluarga. Yang dapat kita ketahui teman-teman, untuk status sosial ekonomi keluarga itu mencakup apa? Itu mencakup keuangan dan juga kondisi ekonomi keluarga. Seperti hal yang saya bicarakan pertama, kita itu ada yang berasal dari ekonomi yang tinggi dan mohon maaf ada yang rendah. Nah, untuk status sosial ekonomi yang tinggi itu mendapatkan fasilitas untuk menunjang mahasiswa atau mahasiswa untuk belajar, seperti mendapatkan les privat. Nah, les privatnya itu digaji loh. Nah, untuk orang yang misalnya di bawah ekonomi rendah itu tidak bisa mendapatkan fasilitas itu. Tetapi ketika siswa itu yang berada di ekonomi rendah memiliki keinginan untuk belajar dan untuk mencari pengalaman dan juga pengetahuan, mereka tidak akan berhenti di situ saja, tetapi mencari karena ada keinginan dan juga kemauan.
Yang kedua itu pekerjaan dan juga pendidikan orang tua. Di sini saya garis bawahi karena di era sekarang, apalagi di sosial media, banyak sekali yang mengatakan tidak usah perempuan sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur. Tetapi itu tidak bisa diambil begitu saja. Karena untuk pekerjaan dan pendidikan orang tua, misalnya insya Allah kita menjadi seorang ibu, pasti kita adalah menjadi guru pertama, guru utama bagi anak-anak kita. Misalnya, anak kita di sekolah mendapatkan ilmu, tetapi malu untuk bertanya sama gurunya, otomatis anak tersebut meminta jawaban kepada ibunya. Misalnya dia bertanya, "Ibu, siapa sih Tuhan itu?" Tidak mungkin kita sebagai seorang ibu menjawab, "Saya tidak tahu. Tanyakan saja kepada guru." Tidak. Alangkah baiknya seorang ibu itu menjawab. Maka dari itu pendidikan sangat penting karena ibu adalah pondasi utama, karena siswa itu tidak belajar di kelas 1 tetapi belajar sejak dia ada di rumah bersama dengan orang tuanya. Yang ketiga itu adalah lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini saya ambil contoh di lingkungan saya karena di lingkungan saya itu mayoritas anak laki-laki dan untuk anak perempuan itu hitungan jari saja. Nah, untuk lingkungan tempat tinggal itu sangat mempengaruhi bagaimana pergaulan, bagaimana cara berpikir, berkomunikasi, dan memperlakukan orang lain, terutama orang tua. Kalau kita berada di lingkungan tempat tinggal yang misalnya dalam kutip kurang ajar kepada orang tua, maka kalau kita berteman sama orang tersebut, kita juga mendapatkan sebuah, oh saya harus begini, karena mengambil dari perilakunya. Untuk latar belakang budaya, seperti halnya kita di dalam kelas ini berada dan juga berasal dari beberapa suku. Misalnya saya dari suku Mandar dan teman-teman juga ada mayoritas dari suku Bugis, suku dan juga suku Mamuju yang saya ketahui. Tetapi ada juga teman-teman kita yang berasal dari Mamasa. Misalnya saya ingin belajar kepada teman saya untuk belajar tentang adat istiadat, bahasa, dan juga nilai-nilai budaya di Mamasa, maka saya mendapatkan pengetahuan bertambah tentang Mamasa. Sebaliknya, jika teman saya yang suku Mamasa dan juga suku Mamuju ingin belajar kepada saya tentang bahasa Mandar, adat-adat istiadatnya budaya Mandar, maka saya salurkan. Maka dari itu ada barter, pertukaran materi, pengetahuan, dan juga pengalaman antara dua suku. Yang kelima itu adalah guru harus bersikap adil dan tidak diskriminatif. Tentu, guru itu harus bersikap adil. Kita tidak boleh membedakan antara siswa yang lebih kaya dan juga siswa yang lebih, mohon maaf, rendah. Karena saya sering sekali nonton drama Korea. Di Korea itu sangat tinggi sekali tingkat bunuh diri karena di sana sangat-sangat melihat seseorang dari kesenjangan sosial. Misalnya orang kaya sama orang kaya, orang miskin sama orang miskin. Mohon maaf, kalau orang miskin itu akan dibully sama orang kaya sampai mentalnya semuanya itu hancur, maka dirinya dia akan bunuh diri. Jadi guru itu dan juga bahkan sekolah harus mampu dalam mengelola siswa-siswanya dan juga memberikan informasi pertama bahwa saling membuli itu tidak bagus. Tetapi untuk korban yang dibully, alangkah baiknya untuk menyuarakan juga. Kalau kamu hanya diam, kamu akan ditindas. Jadi kita sebagai calon guru, insya Allah nantinya kita harus bersikap adil sama siswa-siswa kita semua. Itulah tadi penjelasan saya tentang faktor sosial peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik masa anak awal yang tahun 2000 tahun dari Oke, saya ulangi. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik masa anak awal 2 sampai 6 tahun. Di mana yang pertama itu perkembangan fisik dan motorik, di mana anak ini mulai mampu melakukan berbagai aktivitas seperti berlari, melompat, menggambar, serta memegang benda kecil dengan lebih terampil. Nah, yang kedua itu belajar melalui bermain dan meniru seperti pada gambar. Nah, jadi bermain itu menjadi cara utama anak memahami lingkungan. Nah, mereka juga itu sering meniru perilaku orang dewasa seperti orang tua, guru, dan teman di sekitarnya. Terus yang ketiga itu bersifat egosentris, artinya anak masih melihat dari sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri dan belum sepenuhnya memahami perspektif orang lain. Terus yang keempat, emosi dan mudah berubah. Nah, di mana anak bisa cepat merasa senang, bahkan sedih atau
mengontrol emosi masih berkembang. Nah, yang terakhir itu rasa ingin tahu tinggi. Terus jadi seperti ini, anak yang sering bertanya dan ingin mencoba hal-hal baru untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang karakteristik masa anak akhir dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Yang pertama itu ada mulai bersekolah secara formal. Nah, di sini anak mulai memasuki lingkungan sekolah dari sekolah dasar. Ini adalah transisi besar dari dunia bermain atau TK ke dunia yang lebih terstruktur dengan aturan jadwal dan tanggung jawab akademik yang nyata. Nah, yang kedua ada ingin diterima dalam kelompok teman sebaya. Nah, di sini pada usia ini anak memiliki keinginan kuat untuk diterima dalam kelompok. Persahabatan menjadi sangat penting dan anak mulai belajar tentang loyalitas, kerjasama, serta norma-norma sosial di luar lingkungan keluarga. Nah, ada yang ketiga itu kemampuan bahasa dan akademik meningkat. Di sini terjadi lonjakan signifikan dalam cara mereka berkomunikasi dan memahami pelajaran. Mereka tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga mulai mampu berpikir secara lebih logis dan sistematis. Nah, ada yang keempat itu dorongan berprestasi mulai terbentuk. Di sini muncul motivasi internal untuk menunjukkan kemampuan dan meraih pencapaian. Anak ingin merasa kompeten atau ahli dalam bidang tertentu, baik itu dalam pelajaran di kelas, olahraga maupun seni. Nah, adapun yang terakhir karakteristik masa anak akhir usia 6-12 tahun itu kreativitas berkembang dengan bimbingan. Di sini kreativitas anak sedang berkembang pesat, namun mereka masih membutuhkan bimbingan. Peran orang dewasa, guru atau orang tua sangat penting untuk mengarahkan imajinasi mereka menjadi karya atau solusi yang nyata. Sekian dari pemaparan saya. Sini saya akan menjelaskan karakteristik masa puber 12 sampai 16 tahun. Yang pertama itu ada mengalami perubahan fisik dan hormon. Pada usia ini tubuh mulai mengalami perubahan hormon karena peningkatan hormon, di mana perubahan itu terjadi pada tinggi badan, suara, dan tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh, serta perkembangan organ reproduksi. Perubahan hormon ini juga memengaruhi cara berpikir dan perasaan remaja. Yang kedua itu emosi meningkat dan sensitif, di mana pada remaja masa puber sering mengalami perubahan hati atau sering mengalami perubahan suasana hati. Mereka cepat bisa marah, sedih, dan cepat tersinggung. Hal ini terjadi karena pengaruh hormon dan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga itu mulai mencari jati diri. Pada usia 12-16 tahun, remaja mulai berusaha memahami siapa diri mereka. Mereka mulai mencoba beberapa hal baru serta menentukan beberapa minat atau hobi mereka. Yang keempat itu cenderung ingin mandiri. Pada usia ini tingkat rasa ingin mandirinya sangat tinggi karena mereka ingin menunjukkan bahwa diri mereka layak melakukan sesuatu secara mandiri walaupun masih membutuhkan pengawasan atau bimbingan dari orang dewasa. Yang kelima itu membutuhkan pendampingan orang dewasa. Meskipun ingin mandiri, tapi pada usia ini remaja harus memerlukan bimbingan dari orang dewasa, seperti orang tua dan guru. Pendampingan ini penting agar mereka tidak dapat mengarahkan perilaku yang tidak baik, emosi yang terlalu tinggi, serta keputusan yang diambil ke arah yang lebih positif. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Karakteristik masa dewasa. Masa dewasa adalah tahap perkembangan setelah remaja yang ditandai dengan kematangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pada tahap ini, individu mulai menjalankan peran sosial secara penuh dalam masyarakat. Adapun karakteristiknya atau ciri-ciri masa dewasa ada 5. Yang pertama, memiliki tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri. Orang dewasa mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap tindakan mereka. Tidak lagi bergantung pada orang tua dalam menentukan arah hidupnya. Yang kedua, ada fokus pada karir
dan kehidupan keluarga. Pada masa ini, individu mulai membangun pekerjaan tetap, mengembangkan karir, serta membina hubungan yang lebih serius seperti pernikahan atau membentuk keluarga. Yang ketiga, ada aktualisasi diri menjadi tujuan utama. Orang dewasa berusaha mengembangkan potensi diri secara maksimal, baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Mereka ingin mencapai prestasi dan kepuasan pribadi. Yang keempat, ada kemampuan fisik mencapai puncak lalu menurun bertahap. Secara biologis, kekuatan fisik berada pada puncaknya di awal masa dewasa, kemudian perlahan menurun seiring bertambahnya usia. Yang terakhir ada perkembangan kognitif dipengaruhi pengalaman. Cara berpikir orang dewasa lebih realistis, logis, dan bijaksana. Pengalaman hidup membuat mereka mampu memecahkan masalah dengan pertimbangan yang matang. Sekian dari saya. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang faktor yang mempengaruhi perbedaan karakteristik. Ada dua faktor, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang dimana faktor internal itu yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama itu kesehatan fisik. Dia memengaruhi kemampuan seseorang dalam beraktivitas dan belajar. Jika kondisi tubuh sehat, maka dia lebih mudah berkonsentrasi. Terus yang kedua itu inteligensi atau tingkat kecerdasan. Dia memengaruhi cara seseorang memahami dan mengelola informasi. Terus yang ketiga itu minat dan bakat, yang dimana dia membuat seseorang lebih mudah berkembang pada bidang yang disukai. Terus yang keempat itu motivasi dan kesiapan belajar, yang dimana dia menentukan semangat dan kesungguhan dalam mencapai tujuan. Terus ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Dia sangat berpengaruh karena keluarga adalah tempat pertama pembentukan karakter. Terus yang kedua itu sekolah dan metode mengajar, yang dimana dia memengaruhi cara siswa memahami materi dan mengembangkan potensi. Terus yang terakhir itu masyarakat dan media massa. Dia juga membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku melalui pergaulan dan informasi yang diterima. Sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Dan adapun kesimpulannya, di mana itu karakteristik peserta didik adalah ciri khas yang dimiliki setiap individu dalam proses pembelajaran, meliputi aspek akademik, sosial, psikologis, dan perkembangan usia. Perbedaan karakteristik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, guru perlu memahami keberagaman tersebut agar dapat merancang pembelajaran yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.